Syukur alhamdulillah, kasus PMK di Pulau Lombok sudah zero case ya, sudah 0 kasus. Tetapi mereka masih dalam zona merah ya, karena secara keilmuan juga bahwa untuk menentukan dia adalah sudah masuk ke zona hijau atau zona kuning, dia sudah ada surveillance ya. Sementara ini zona merah. Artinya bahwa menurut surat edaran nomor 7 dari Satgas PMK nasional itu bahwa kalau pengiriman ternak dari zona merah ke zona merah, artinya dari Pulau Sumba ke Pulau Lombok, masih diperbolehkan dengan syarat harus vaksinasi PMK. Berapa banyak populasi Pak Kadis yang khusus Pulau Lombok? Pulau Lombok sekarang ini kan sudah lebih kurang 500-an ribuan ekor ya. Tapi vaksinasi yang kita laksanakan juga sudah hampir 50% ke atas, dan ini ada yang vaksinasi 1 kali, ada juga yang 2 kali. Kok bisa sampai 0 kasus sekarang? 0 kasus? Ya, itu kan kita berdasarkan laporan lewat Isiknas ya. Dari masyarakat, petugas kita yang di lapangan melaporkan kalau ada kasus, mereka laporkan langsung ke Isiknas. Berdasarkan hasil pemantauan kami tanggal 22 November kemarin, terlihat bahwa tidak ada laporan masuk ke Isiknas yang menunjukkan bahwa sudah zero case ya. Apa upaya-upaya yang sudah dilakukan Pak Kadis supaya ini kan waktunya tidak terlalu lama sampai dia 0 kasus ini? Upaya-upaya yang telah dilakukan sama memang di tingkat ini Pak, kita ada namanya 5 strategis ya. 5 strategis yang kita laksanakan di dalam bagaimana kita mengendalikan ya atau menurunkan angka PMK ini. Yang pertama vaksinasi. Ya, vaksinasi kita lakukan baik 1 kali maupun 2 kali dalam rangka memberikan pengebalan kepada ternak yang kita antisipasi bisa terkena PMK. Yang kedua, kita lakukan juga pengobatan ya. Kalaupun masih ada kasus atau kasus-kasusnya lama yang belum selesai, kita lakukan pengobatan ya. Obat-obatan sudah tersedia, kita siapkan di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi sebagai cadangan. Jadi tidak perlu lagi menggunakan obat-obat yang lain, tapi sudah tersedia obat-obatan khusus untuk PMK. Tapi ada tantangan apa Pak Kadis dia sampai 0% kasus di NTB? Apa tantangan yang di lapangan? Tantangan kita ini kan sebetulnya inginkan daerah kita ini kan aman ya dari kasus PMK. Yang kedua, kita inginkan ada pertumbuhan ekonomi juga. Karena bagaimanapun adanya PMK ini akan mempengaruhi juga pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam pertanian ternak. Nah, kalau misalnya daerah kita ini sudah bukan bukan zona merah lagi, memang ada aturan ini adalah dari zona apapun ya masuk ke zona hijau, zona kuning itu tidak perbolehkan, kecuali daerah yang daerah asal itu adalah sejenis, bisa dari hijau ke hijau boleh. Tetapi kalau masih merah, dari zona merah ke zona di luar zona merah itu tidak boleh ya. Ini yang terus kita lakukan, upaya-upaya masyarakat terus berusaha ya mengirim ternak, proses penggemukan jalan, mereka akan keluarkan ternaknya, jual ternaknya, dan tidak harus kita dukung. Pemerintah memfasilitasi hari ini ya. Pasca kasus ini Pak Kadis, apakah di pelayanan pengawalan tetap dilakukan? Tetap ya. Apa saja misalnya? Ya, kita lakukan juga tadi desinfeksi Pak. Ya. Kami juga tetap melakukan desinfeksi daerah-daerah keluar masuk ternak ya. Desinfeksi ini sudah disiapkan. Kemarin sudah masuk berapa truk? 4 truk ya. Berapa jumlahnya? 3 tronton. Sebanyak 70.000 liter. 70.000 liter. Nah, nanti kita akan bagikan ke semua. Jadi desinfeksi ini dalam rangka juga khawatir kita ada kasus lagi berikutnya. Semua kandang kita akan semprot Pak. Daerah-daerah alur keluar masuk ternak kita semprot. Sudah mulai dilakukan desinfektan? Ya, nanti kita akan sebarkan desinfektan itu ke lapangan, kecamatan, kabupaten, untuk mereka berperan untuk melakukan desinfeksi. Itu ke peternak langsung atau kelompok-kelompok? Kelompok ternak, dan inilah petugas kita. Karena ini kan perlu peralatan juga. Untuk desinfeksi kan perlu alat semprot. Memang dia bisa menular lagi Pak Kadis walaupun sudah divaksin? Ya, karena ini kan airborne disease Pak. Airborne disease ini tidak tutup kemungkinan misalnya dari daerah ada kasusnya lewat kendaraan, lewat apapun ya, karena tersebar lagi bisa aja. Kita juga ketika masuk pertama kali juga tidak tahu lewat mana kan.
Setelah 0 kasus ini apa yang harus dilakukan sama peternak Pak Kadis? Peternak tetap dia berusaha lakukan upaya pencegahan tetap lakukan. Karena obat-obat tersedia, kami katakan silakan habiskan obat tadi untuk pengobatan, untuk pencegahan penyakitnya. Ya, bagaimana kita, karena ini virus Pak ya, bagaimana kita membuat ternak ini adalah tetap kondisinya prima gitu. Dengan suntikan bagus, pemberian pakan, minum, vitamin dan sebagainya. Ini akan memberikan daya tahan yang kuat bagi ternak itu, sehingga penyakit-penyakit yang lain tidak akan bisa masuk. Seberapa besar Pak Kadis dukungan pemerintah pusat, Kementerian Pertanian untuk peternakan di NTB Lombok? Ini memang luar biasa ya. Untuk dari pusat sendiri, anggaran tahun ini untuk PMK sendiri Pak, 155 miliar. Nah, ini diperuntukkan bukan untuk petugas kita, bukan orang dinas ya. Itu peruntukan pertama pembelian obat-obatan hampir 30 miliar. Kemudian fasilitas-fasilitas pendukung, cold room ya. Kemudian biaya operasional untuk vaksinasi, penandaan, pengobatan ya. Termasuk juga kegiatan-kegiatan lain yang mendukung ya. Untuk KIE misalnya juga ada ya. Kita sosialisasi pertemuan-pertemuan sosialisasi akan PMK. Tapi kalau khusus untuk ini Pak, kaitan dengan vaksinasi, penandaan dan pengobatan langsung masuk rekening petugas. Ya. Karena mereka verifikasi sama kami di provinsi, dananya dari kami memang tersedia di kami, tapi jadi langsung masuk rekening. Tidak ada dikelola di provinsi. Tidak ada sedikit pun, di kabupaten pun tidak ada. Langsung jadi, masuk rekening mereka. Tugas provinsi hanya kita verifikasi data-data masuk, laporan masuk. Pak Kadis, sebagai terakhir, setelah 0 kasus begini, apa artinya Pak Kadis bagi sapi-sapi kita? Boleh kita kirim keluar daerah atau mana gitu? Aturannya di surat edaran itu Pak, bukan hanya menyangkut antar kabupaten dalam satu provinsi, tapi juga antar provinsi. Nah, di sana persyaratannya di surat edaran mengatakan bahwa boleh mengirim ke zona merah di daerah lain dengan syarat divaksinasi atau ya pemeriksaan ELISA atau PCR ya. Jadi sudah bisa dipotong ya? Bisa, boleh Pak. Karena malah kalau kaitan dengan usaha nanti yang lain ya, seperti yang kita untuk RPH nanti ke depan, ada angin segar juga untuk bisa masuk. Pasar-pasar tradisional, pasar-pasar ternak sudah dibuka semua? Sudah sejak awal sudah. Sejak udah beberapa bulan terakhir ini sudah masuk. Terakhir PR-nya Pak Kadis di Pulau Sumbawa sekarang? Ya, PR Sumbawa hampir dominasi juga zero case. Tinggal misalkan di Kabupaten Dompu. Berapa banyak Pak? 300-an ekor. Itu kira-kira bisa cepat selesai? Cepat selesai juga. Insyaallah. Dengan program vaksinasi, karena di sana sistem beternaknya semi intensif ya, banyak dilepas, jadi memungkinkan juga penyakit itu tidak banyak tersebar kemana-mana. Jadi NTB segera bebas ya? Insyaallah.